Halo guys, bertemu lagi dengan aku Tridiansi di sini. Pernah nggak sih kalian tuh lihat seseorang yang cuma lagi jogging santai aja di lingkungan rumahnya? Kelihatannya biasa aja ya, sekedar olahraga sore, menikmati angin dan menjalani kehidupan seperti orang biasanya. Tapi siapa sangka di balik langkah ringan itu ada tragedi kelam yang mengguncang Amerika Serikat dan bahkan dunia. Inilah kisah Ahmaud Arbery, pemuda kulit hitam berusia 25 tahun yang kehilangan nyawanya pada tanggal 23 Februari 2020 hanya karena dia tuh berlari di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan bertemu dengan orang yang salah. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Sebelum masuk ke tragedinya, kita tuh mengenal dulu Ahmaud Arbery lebih mendalam ya guys. Ahmaud merupakan seorang pria berkulit hitam berkebangsaan Afrika Amerika. Pada saat itu, dia tuh berusia 25 tahun. Hanya sedikit informasi yang terdapat di internet mengenai kehidupan Ahmaud Arbery guys. Jadi hanya sedikit yang bisa aku berikan informasi kepada kalian. Oke, kita langsung aja masuk ke tragedinya ya guys. Pada saat itu hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 di sore hari, Ahmaud sedang jogging di lingkungan Satilla Shores, Brunswick, Georgia. Bayangkan di sore hari kalian tuh jogging dengan tujuan untuk menyehatkan tubuh. Berangkat dengan setelan olahraga dari rumah. Mengawali jogging dengan pemanasan terlebih dahulu. Lingkungan yang tidak terlalu ramai, terkesan sepi lah ya. Jadinya tuh enak gitu untuk digunakan sebagai tempat jogging. Ketika Ahmaud melakukan jogging itu ya, dia tuh berpapasan dengan 3 pria. Ketiga pria tersebut terdiri dari seorang mantan polisi bernama Gregory McMichael berusia 64 tahun. Putranya yaitu Travis McMichael berusia 34 tahun dan seorang tetangga mereka bernama William Bryant. Ketika mereka melihat Ahmaud, mereka tuh mengira bahwa Ahmaud tuh adalah pencuri yang terlibat dalam beberapa pembobolan di area tersebut. Karena wajahnya Ahmaud tuh kayak terkesan tuh mirip gitu loh menurut mereka. Melihat Ahmaud, Gregory dan Travis tuh mengambil senjata api mereka. Setidaknya satu orang tuh membawa satu senjata api guys. Setelah mengambil senjata api, mereka bergegas untuk menaiki truk pickup mereka. Nah, untuk William sendiri, sepertinya dia tuh kayak ikut-ikutan gitu loh untuk mengejar Ahmaud dan masuk ke dalam truk pickup tersebut. Kira-kira percakapan mereka seperti ini. Travis, sepertinya pemuda itu mirip dengan pencuri yang terlibat dalam pembobolan di area sekitar sini. Iya, sepertinya ya. Ayo kita tangkap aja dia. Kalian mau kemana? Mengejar pria berkulit hitam itu. Aku ikut. Lebih banyak, lebih baik lagi. Terus lah ya, mereka tuh berangkat bertiga dengan mengendarai truk pick-up tersebut yang dimiliki oleh Gregory dan juga Travis. Tidak lupa mereka juga menelepon 911 untuk melaporkan temuan mereka. Secara Gregory kan adalah seorang mantan polisi, jadinya dia tuh paham bagaimana SOP penangkapan seorang terduga pelaku kejahatan. Pada saat pengejaran itu, mereka sempat menyuruh Ahmaud untuk berhenti. Berdasarkan pengakuan mereka ketika diinterogasi, mereka mengatakan bahwa mereka tuh ingin mengajak Ahmaud ngomong dengan baik-baik. Tapi kalau logikanya ya, baik-baik macam apa yang menggunakan senjata api? Kan gak masuk akal gitu loh. Nah, tapi kita pikir positif aja. Mungkin mereka tuh berpikir ini tuh buat jaga-jaga aja. Kalian tahu nggak apa yang mereka ucapkan untuk menghentikan Ahmaud? Perkataan mereka tuh seperti ini. Berhenti di situ sialan. Tapi sayangnya di sini Ahmaud tidak berhenti dan berusaha untuk melarikan diri. Ya mungkin saja ya di sini tuh Ahmaud tuh kayak panik kali ya. Siapa sih orang yang bisa biasa aja ketika diteriaki seperti itu? Apalagi kalau mereka tuh di Amerika Serikat yang terkenal dengan tingkat rasisme yang cukup tinggi di sana. Gregory, Travis, William tuh merupakan seorang pria berkulit putih. Di Amerika Serikat sendiri memang tingkat rasisme dikenal cukup tinggi di sana. Oke, kita intermezzo dulu ya guys. Dalam masyarakat kontemporer, rasisme tidak hanya mewujud terhadap warga Amerika keturunan Afrika, tetapi juga terhadap kelompok lain, termasuk warga Amerika keturunan Asia dan penduduk asli Amerika. Dengan meningkatnya insiden kekerasan dan diskriminasi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. 3 faktor pertama yang diulas Robert dan Rizzo adalah kategori yang menggolongkan orang ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, faksi yang memicu loyalitas in group dan persaingan antar kelompok, dan segregasi yang
memperkeras persepsi, preferensi, dan keyakinan rasis. Sederhananya ya, Amerika Serikat secara sistematis membangun kategori ras, menempatkan orang-orang di dalam kategori tersebut, dan memisahkan orang berdasarkan kategori tersebut. Oke, apakah sudah bertambah pengetahuan kalian? Kalau sudah, mari kita lanjut ke kasusnya ya guys. Perkataan berhenti di situ sialan, Travis lontarkan sebelum beberapa saat dia menembak Ahmad dengan menggunakan senjata api sebanyak 3 kali. Yang tadinya rencananya mereka ingin ngomong baik-baik, sepertinya Travis terbawa emosi dan langsung melakukan tindakan penembakan secara brutal. Berdasarkan pengakuan Gregory dan Travis, mereka mengatakan bahwa Ahmad menyerang dia dan putranya, sehingga mengakibatkan mereka dengan terpaksa melakukan penembakan. Karena penembakan itu, Ahmad meninggal dunia beberapa menit kemudian. Dari tadi yang terlibat tuh Gregory dan Travis aja ya kan. Terus pertanyaannya, kemana William? Nah, William sendiri juga ikut serta ketika mereka tuh mengejar Ahmad, dan William melakukan perekaman video melalui ponselnya Travis yang menembak dari jarak dekat. Di sini tuh ya, William nyangka nggak sih apa yang bakal dilakukan Gregory dan juga Travis, di mana mereka melakukan tindakan seperti itu. Kayaknya shock gak sih? Selama lebih dari 2 bulan setelah peristiwa tersebut ya guys, tidak ada penangkapan yang dilakukan. Namun pada tanggal 7 Mei 2020, setelah rekaman video yang direkam oleh William tersebut bocor ke dunia maya dan menjadi viral di mana-mana, gelombang protes serta tekanan publik semakin meluas, menuntut keadilan atas kematian Ahmad. Kasus ini kemudian menjadi simbol ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. Pada tanggal yang sama, yaitu 7 Mei 2020, Gregory dan Travis akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan serta penyerangan. Beberapa waktu kemudian, William juga ditangkap dan didakwa atas keterlibatannya. Masalahnya tuh nggak hanya pada penembakan aja guys sebenarnya. Hal ini diperparah ketika mereka juga mengeluarkan cercaan rasis untuk menyakiti Ahmad sendiri. Hal ini terbukti dalam video berdurasi 36 detik yang direkam oleh William tadi. Karena hal tersebut akhirnya membuat publik marah dan mengakibatkan unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut keadilan bagi Ahmad sendiri. Ini merupakan foto-foto unjuk rasa yang meminta keadilan bagi Ahmad yang meninggal dunia dengan sia-sia atas tuduhan yang belum pasti dia lakukan. Dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 4 Juni 2020, terungkap bahwa Travis mengucapkan cercaan rasial setelah Ahmad, memperkuat dugaan adanya motif kebencian rasial. Setelah proses hukuman yang panjang, Pengadilan Federal di Distrik Selatan Georgia akhirnya menjatuhi vonis pada tahun 2022. Travis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 10 tahun. Ayahnya yaitu Gregory dihukum seumur hidup tambahan 7 tahun dan William dijatuhi 35 tahun penjara atas kejahatan kebencian federal dan pelanggaran lain terkait pembunuhan Ahmad pada tanggal 23 Februari 2020. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Dari tragedi yang menimpa Ahmad, kita kembali diingatkan bahwa terkadang bahaya tidak selalu datang dari tempat yang gelap atau momen mencurigakan. Bahkan aktivitas yang paling sederhana seperti jogging di lingkungan rumah pun bisa berubah menjadi peristiwa tragis ketika prasangka, ketakutan berlebih, dan rasisme masih hidup dalam hati sebagian orang. Ahmad adalah seorang pemuda biasa yang hanya ingin berlari, tetapi di mata orang lain yang dipenuhi dengan stereotip, dia dianggap ancaman hanya karena warna kulitnya aja. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup seharusnya tidak dibatasi oleh ketakutan terhadap prasangka orang lain. Setiap orang berhak merasa aman di lingkungan publik tanpa dicurigai, diburu, atau dihakimi berdasarkan asumsi yang tidak berdasar. Ketika seseorang diperlakukan seperti tersangka hanya karena penampilan, itulah tanda bahwa ada yang salah dalam cara kita memandang sesama manusia. Tragedi Ahmad juga menunjukkan bahwa diamnya keadilan dapat melukai lebih dalam daripada tragedi itu sendiri. Selama beberapa bulan, suara Ahmad seolah hilang
sampai keberanian seseorang untuk menyebarkan video membuka mata dunia. Terkadang, perubahan terjadi bukan karena sistem yang bekerja, tetapi karena ketidakadilan yang tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Dan betapa pentingnya suara publik dalam menegakkan apa yang benar. Kita belajar bahwa rasisme bukan sekedar kebencian terang-terangan. Ia juga bisa muncul dalam bentuk asumsi yang kecil, keputusan yang spontan, atau keyakinan salah yang gak pernah dikoreksi. Bahaya muncul ketika prasangka dibiarkan tumbuh menjadi tindakan yang merenggut nyawa. Karena pada akhirnya, hidup seseorang tidak boleh ditentukan oleh warna kulitnya, ataupun oleh ketakutan atau kesombongan dari orang lain. Kisah Ahmad bukan hanya tentang pembunuhan tragis, tetapi tentang perlunya keberanian untuk menantang sistem yang tidak adil, tentang pentingnya melihat manusia sebagai manusia bukan ancaman, sebuah pengingat bahwa keadilan membutuhkan suara, tindakan, dan empati, dan bahwa keamanan, kebebasan, serta martabat adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Pada akhirnya, tragedi ini mengajarkan kita bahwa dunia baru bisa menjadi tempat yang lebih aman ketika kita belajar melihat satu sama lain dengan hati yang terbuka, bukan dengan prasangka yang membutakan. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun ada yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar ya guys. Supaya aku bisa terus belajar dan menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai kritik dan juga saran dari kalian, karena semua itu akan menjadi pembelajaran berharga bagi aku untuk terus berkembang. Sekali lagi terima kasih, dan semoga kita terus tumbuh dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku mau membahas kasus apa lagi, langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.